Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai perangkat keras jaringan ya, rekan mahasiswa semuanya. Nah, pada materi kelima ini kita akan bahas nanti perangkat keras jaringan sama media transmisinya ya. Nah, kemarin kita sudah bahas ke pertemuan keempat tentang subnetting. Nah, sekarang kita bahas perangkat-perangkat yang digunakan dalam jaringan. Oke, sebelum memulai, semoga teman-teman mahasiswa semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, kita mulai aja. Oke, pertama kita bahas dulu adalah perangkat keras jaringan. Nah, pertama adalah perangkatnya router. Jadi, kemarin kan sudah saya jelaskan, router itu fungsinya adalah menghubungkan dua atau lebih jaringan berbeda ya. Oke, kalau di OSI layar dia berada di layer 3. Nah, ini contohnya router. Nah, ini contohnya router ya mereknya Mikrotik ya. Nah, jadi router tuh mereknya nggak hanya Mikrotik. Jelas ada router merek lain, contohnya Cisco, Juniper, dan Huawei. Nah, ini sebagai contoh saja ya. Nah, yang jelas fungsinya router itu adalah menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Lalu selanjutnya ada hub dan switch. Nah, kalau kita sudah bahas kemarin OSI layer, nah hub itu berada di layer 1 ya. Nah, sementara switch berada di layer 2. Nah, sama kayak router tadi, switch itu juga banyak mereknya. Mungkin teman-teman pernah melihat yang paling umum lah, contohnya ada TP-Link, ada D-Link. Nah, lalu ada juga contoh switch Cisco gitu, Mikrotik dan lain-lain. Nah, switch fungsinya menghubungkan perangkat dalam satu jaringan yang sama. Misalkan nih di labor ada 30 komputer atau 40. Nah, semua komputer itu dihubungkan menggunakan switch. Nah, switch itu nanti juga dihubungkan ke router tentunya. Lalu setelah itu ada network interface card. Network interface card ini adalah expansion card. Nah, biasanya nih dipakai oleh komputer gitu. Nah, dan laptop gitu. Nah, mungkin teman-teman yang ada komputer di rumahnya coba dicek, pasti ada network interface card. Nah, ini fungsinya untuk menghubungkan perangkat komputer ke switch gitu. Nah, di sini dicoloknya. Nah, di sini dia colok kabelan atau UTP-nya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, di laptop juga ada. Nah, di laptop juga ada portnya seperti ini. Namanya network interface card atau LAN card gitu. Lalu ada modem. Nah, modem ini adalah biasanya digunakan oleh ISP ketika teman-teman berlangganan internet pasti dikasih modem. Nah, mereknya banyak, ada mereknya Huawei, ada ZTE. Nah, tergantung dari operator yang memberikannya gitu ya. Nah, fungsi modem ini kemarin adalah mengubah sinyal cahaya ke sinyal digital gitu dan sebaliknya. Nah, ini contohnya adalah modem mereknya Huawei. Nah, kalau teman-teman pernah berlangganan IndiHome, pasti pernah melihat modem ini nih. Kadang ada juga merek Huawei dan merek-merek lainnya. Lalu ada workstation. Nah, ini adalah PC ya. Nah, komputer yang terhubung. Nah, baik itu laptop, komputer, dan lain-lainnya. Nah, ini biasanya digunakan oleh pengguna atau user. Biasanya untuk browsing, untuk pekerjaannya masing-masing lah. Lalu ada server. Nah, server ini adalah pusat kontrol jaringan. Nah, dia melayani jaringan. Nah, server ini banyak isinya. Bisa diisi tergantung layanannya. Ada nanti web server, database server gitu. Nah, nanti untuk lengkapnya tentang server ini, apakah itu dari mulai OS-nya, instalasinya, cara penggunanya, itu akan dibahas di materi Linux Administration, di materi lainnya gitu. Nah, sekarang kita hanya berkenalan dengan perangkatnya saja. Nah, itu adalah perangkat keras. Nah, sebenarnya masih banyak yang lainnya. Nah, itu mungkin yang saya sebutkan adalah yang umum-umum aja gitu. Nah, lalu selanjutnya adalah media transmisi. Nah, media transmisi ini adalah media yang digunakan untuk menghubungkan perangkat gitu. Misalnya nih, nanti menghubungkan komputer dengan switch atau switch dengan router gitu. Nah, media penghubungnya apa gitu. Nah, untuk media ini ada beberapa juga gitu.
Kan nggak mungkin ya router itu dihubungkan dengan switch nggak ada kabelnya atau apa gitu. Nah, ada medianya. Nah, pertama medianya yang mungkin sering teman-teman temui adalah kabel kabel twisted pair atau UTP atau STP. Nah, atau ini biasa disebut dengan kabel LAN lah ya. Mungkin teman-teman udah tahu ya. Nah, ini kabel untuk menghubungkan di jaringan lokal. Nah, kabel ini memiliki kekurangan, yaitu dia tidak boleh panjangnya lebih dari 10 meter, 10 100 meter, dia nggak boleh lebih dari 100 meter gitu. Maksimalnya adalah 100 meter. Nah, contoh penggunaannya nanti seperti apa? Nah, ini seperti ini. Nah, ini nanti teman-teman menghubungkan router dengan router. Nah, ini ada kabel. Nah, ini ada kabel LAN atau kabel UTP. Nah, ini kabel LAN. Nah, ini misalnya jaraknya 100 meter. Nah, teman-teman menggunakan kabel LAN. Lalu ada lagi kabel fiber optik. Nah, kalau kabel UTP tadi dia menggunakan 8 pin di dalamnya. Nah, dia mengirimkan data menggunakan gelombang elektromagnetik. Nah, kalau kabel UTP ini digunakan untuk jaringan lokal, jaraknya tidak lebih dari 100 meter gitu. Nah, bandwidth yang dilewatkan juga tergantung. Biasanya yang paling sekarang itu 1 giga atau 1 Gbps maksimalnya. Mungkin kedepannya ada lagi yang lebih tinggi gitu. Nah, lalu ada kabel fiber optik. Nah, kabel fiber optik ini menggunakan media transmisi cahaya. Jadi dia menggunakan media cahaya untuk mengirimkan sinyal. Nah, ini dia contohnya seperti ini. Nah, dia menggunakan kaca. Ini untuk materi lengkapnya tentang kabel fiber optik, pengenalannya. Nanti akan dibahas juga di materinya fiber optik. Ada juga nanti materinya. Nah, sekarang kita bahas aja dulu ya. Nanti juga ada materinya. Nah, kelebihannya adalah dibandingkan kabel LAN, ini panjangnya sangat panjang. Bisa 100 kilo, 200 kilo gitu. Kalau kabel LAN kan terbatas, cuma 100 meter gitu. Nah, bandwidth yang dilewatkan kabel fiber optik ini besar gitu. Tergantung perangkatnya lagi. Nah, sekarang yang paling tinggi, kalau nggak salah ya, itu sudah 100 giga. Bayangkan kalau kabel LAN cuma 1 giga gitu. Nah, nah contoh penggunaannya gimana? Nah, misalkan ini router ini terhubung dengan router satu jaraknya 50 kilo. Kan nggak mungkin kita pakai kabel LAN gitu. Nah, kita bisa menggunakan kabel fiber optik di sini. Nah, media penghubungnya ya. Jadi media penghubung itu tidak hanya kabel LAN gitu. Nah, ini misalnya jarak dekat cuma 100 meter atau 50 lah pakai kabel UTP. Lalu selanjutnya ada radio. Nah, radio. Nah, mungkin teman-teman udah pernah lihat tower-tower ya. Nah, itu dia biasanya menggunakan gelombang radio. Nah, contohnya mungkin yang sering teman-teman ketahui adalah kayak menggunakan WiFi ya. Nah, WiFi itu dia menggunakan gelombang elektromagnetik gitu. Nah, kayak WiFi. Nah, ini tergantung juga berapa bandwidthnya, tergantung interferennya. Nah, nanti akan kita bahas juga secara mendalam di materi wireless. Nah, ini untuk media sebagai pengenalan kita bahas ada namanya radio. Nah, lalu ada juga kabel koaksial. Nah, mungkin teman-teman pernah ada TV di rumahnya. Nah, itu dia menggunakan kabel koaksial. Nah, kabel ini sebenarnya di jaringan udah cukup tua dan sudah jarang dipakai gitu. Karena dia kemampuannya hanya melewatkan data hingga 10 Mbps. Nah, sekarang mana bisa 10 Mbps ini nih gitu. Browsing aja udah butuh bandwidth besar gitu. Nah, lalu ada satelit gitu. Nah, biasanya satelit gitu menggunakan satelit. Nah, sekarang untuk di internet, nah untuk internet ya, itu sekarang sudah menggunakan kabel fiber optik gitu. Jadi misalnya komunikasi dari antar benua itu menggunakan kabel optik yang dipasang di bawah laut. Mungkin teman-teman pernah nih dengan kasus beberapa bulan yang lalu. Nah, jaringan Telkom bermasalah, kabel bawah lautnya putus. Nah, makanya bermasalah karena kabel bawah lautnya putus gitu, menghubungkan dari Indonesia ke negara luar. Nah, lalu contoh implementasinya nanti seperti apa? Seperti ini. Nah, nanti seperti ini. Dari modem ya. Modem tadi dari sumber ISP. Nah, dari modem kita menggunakan kabelan ke router sebagai sumber internet. Nah, ini pakai kabel UTP. Nah, dari router ini menggunakan kabel LAN juga karena jaraknya dekat. Nah, apalagi dekat. Nah,
Nah, dari modem ke ISP-nya gimana? Nah, itu dia menggunakan kabel FO gitu, kabel fiber optik ke ISP-nya, biasanya menggunakan FO. Nah, seperti ini topologinya. Nah, kemarin kan kita sudah bahas belajar topologi jaringan. Itu dia media penghubungnya. Nah, media transmisinya namanya. Nah, ini kabel-kabelnya, kabel-kabel apa yang digunakan. Nah, oke. Semoga teman-teman paham dengan materi yang sudah disampaikan. Jika masih ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Materi saya kali ini saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.